Kalau misalkan yang knapsack itu, biasanya dia berhubungan sama berat. Nah, jadi yang dilihat itu bukan X-nya, tapi si W-nya. Kalau misalkan, deterministik itu dia yang dilihat itu X-nya. Kita langsung aja ya ke pembahasan soal yang pertama. Soalnya itu, sebuah kapal dengan kapasitas 5 ton akan diisi dengan peti berisi ubur-ubur, udang, kepiting. Nah, yang ubur-ubur itu beratnya 1 ton, terus yang keuntungannya 3 juta. Kalau untuk yang udang 2 ton, keuntungannya 7 juta, dan untuk yang kepiting 3 ton, keuntungannya 10 juta. Terus soalnya, buat model matematika dari persoalan di atas. Gunakan metode program dinamis untuk menghitung berapa banyak peti yang berisi ubur-ubur, peti berisi udang, dan peti berisi kepiting. Nah, terus kita disuruh juga untuk mencari keuntungan yang diperoleh. Nah, di sini yang pertama kita terjemahin dulu ke dalam tabel dari soal yang udah tadi dibacain ya. Yang pertama itu kan ada peti yang berisi ubur-ubur. Yang kedua itu udang, yang ketiga itu kepiting. Nah, ini kita definisiin untuk jenis peti itu sebagai XI. Kemudian untuk beratnya itu, untuk ubur-ubur kan di definisi satuannya ton. Nah, untuk beratnya itu ubur-ubur 1 ton, udang 2 ton, dan kepiting 3 ton. Kemudian untuk keuntungan dari masing-masing peti, kita definisiin sebagai PI. Nah, keuntungannya itu untuk satu satu peti itu untuk yang ubur-ubur itu 3 juta, untuk udang 7 juta, dan untuk kepiting 10 juta. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita definisiin dulu tadi persamaannya. Persamaannya kan dicari masing-masing berat dari si ketiga jenis peti itu sama keuntungannya kan. Nah, kalau keuntungan itu kan pasti kita mencari yang maksimum ya. Jadi kita definisiin maksimumnya itu P1X1 ditambah P2X2 ditambah P3X3. Kemudian tadi ada di soalnya itu eh, maksimal ini kapasitasnya 5 ton. Berarti jumlah dari ketiga peti tersebut itu nggak boleh lebih dari 5 ton. Kalau kurang itu nggak apa-apa. Tapi kan kita untuk mencari keuntungan, berarti kalau bisa dimaksimalin jadi 5 ton ya. Nah, udah gitu kita definisiin dari beratnya. W1X1 ditambah W2X2 tambah W3X3 itu kurang dari sama dengan 5 ton. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Lanjut dulu teh. Oke, lanjut dulu ya. Jangan Nah, kecepatan aja teh. oke, maaf. Oke, kan ini yang knapsack ya. Nah, untuk perbedaan knapsack sama deterministik itu, kalau deterministik kita alurnya ikutin aja tahapnya tahap 1, 2, 3. Nah, sedangkan untuk yang knapsack itu, kita lihat dari si beratnya. Nih, yang ini nih. Nah, kebetulan kan di sini satu udang 2 ton sama kepiting 3 ton. Jadi kita tahapnya ngikutin si alur ini aja, ubur-ubur, udang sama kepiting. Gimana kalau misalkan kasusnya si udang ini 1 ton? Bentar. Si udang 1 ton, terus kepiting 2 ton, si ubur-ubur 3 ton. Berarti kita ngerjain tahap 1 itu yang udang dulu, berarti yang X2 dulu yang kita kerjain. Yang tahap 2 berarti yang X3. Dan tahap terakhir berarti yang X1. Tapi kalau di sini kebetulan dia berurutan. Jadi pengerjaannya X1, X2, X3. Gitu ya. Terus kita masuk ke tahap 1. Nah, kan tadi S-nya 5 ton ya. Di sini kita buat tabel, di mana kepala tabelnya itu S dalam satuan ton yang berarti jumlah muatan kapal. Kemudian di sini
F1 bintang S. Nah, ini tuh keuntungannya. Ini keuntungan satuannya juta. Kalau X itu jumlah peti yang diangkutnya. Tadi kan si peti apa namanya? Si peti ubur-ubur itu dia jumlahnya 1 ton. Bentar ya. Nah, untuk yang tahap 1 itu kita kayak biasa aja ya, 0 sampai 5. Untuk keuntungannya berarti kalau misalkan nggak ada peti yang dimuat, berarti keuntungannya 0 juta. Kalau misalkan ada 1 peti, ubur-ubur yang dimuat, berarti dia keuntungannya 3 juta yang ini nih. Berarti untuk, kalau misalkan 2 peti kelipatan 3 berarti 6, kelipatan 2 berarti 6 juta, dan seterusnya sampai si berat ubur-ubur itu 5 ton, berarti keuntungannya 15 juta. Sampai tahap 1 ada yang mau tanyain dulu? Ini teh buat knapsack teh. Ya, iya itu knapsack ya. Teh tadi teh dipilih ubur-ubur teh kenapa teh? Karena kita lihat ini dulu nih, kita yang pertama itu lihat jumlah si beratnya. Kalau misalkan apa namanya? Si pertanyaannya tentang knapsack, berarti kita lihat si jumlahnya. Yang pertama kan ubur-ubur 1 ton. Udang 2 ton sama kepiting 3 ton. Berarti yang kita kerjakan di tahap pertama itu yang beratnya paling ringan, dia si ubur-ubur karena 1 ton. Kayak gitu. Kalau misalkan nanti di soalnya si kepiting yang jumlahnya 1 ton, berarti kita kerjain tahap 1 itu kepiting dulu. Gimana? Ada yang mau tanyain lagi? Lanjut teh. Lanjut ya. Tadi sampai tahap 1 ya. Sekarang masuk ke tahap 2. Nah, kalau tahap 2 ini berarti penjumlahan antara tahap 1 sama tahap 2. Nah, tahap satunya itu kan tadi si peti ubur-ubur itu kita jumlahin sama peti yang udang. Karena dia muatannya 2 ton. Kita lanjut ke tahap 2. Untuk tabelnya itu yang pertama ada jumlah si petinya 5 ton. 5. Kemudian yang kedua itu ada ketika si jumlah peti udang sama dengan 0 atau nggak ada yang dimuat, berarti beratnya pun 0. Keuntungannya 0 juga ya kan. Nah, kalau misalkan peti udang yang dimuatnya 1 peti, berarti dia beratnya 2 ton di tabel yang pertama tadi. Terus keuntungannya 7 juta. Kemudian yang kedua, ketika si udang yang dimuatnya 2 peti, berarti beratnya jadi 4 ton dan keuntungannya 14 juta. Nah, kenapa di sini cuma berhenti sampai X sama dengan 2? Karena ketika si peti udang yang dibuatnya 3 peti, berarti kan dia beratnya jadi 6 ton ya. Nah, sedangkan si maksimal peti itu 5 ton. Jadi yang udang itu hanya bisa dimuat paling banyak itu sebanyak 2 peti karena dia beratnya jadi 4 ton. Kemudian di sini tuh keuntungan yang diperolehnya sama yang di sini jumlah peti yang terpilih. Yang pertama itu ketika jumlah si muatannya 0. Berarti kalau 0 berarti nggak ada yang dimuat kan? 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, 0 di sini itu dapat dari si keuntungan yang ini. Keuntungan yang si peti udang. Kalau misalkan 0 yang di sini, dia dapat dari keuntungan si peti ubur-ubur.
Nah, yang 0 ini peti ubur-ubur. Kemudian lanjut ketika jumlah si muatannya 1 ton, berarti kan yang si peti udang 0 kan? Terus, dapat dari si peti ubur-ubur 3, lihat dari tahap yang 1 nih. Nih yang ini, yang 3 ton, 3 juta keuntungannya. Kemudian untuk yang ketika jumlah muatannya 2 ton, si peti udang 0, berarti keuntungan dari si peti ubur-ubur 6 juta, dan seterusnya sampai ke, yang beratnya 5 ton. Terus dilanjut untuk si peti udang sebanyak 1 peti dengan jumlah muatan 2 ton. Nah, kenapa ini 0 sama 1 di strip? Karena nggak mungkin kan, jumlah muatannya 0 sama 1 ton, jumlah muatan si peti udang aja udah sampai 2 ton. Berarti kalau misalkan jumlah total muatan sama peti yang ubur-ubur, 0 sama 1 itu nggak mungkin, karena di sini yang peti udang aja udah 2 ton. Jadi kita mulai ngisinya itu dari yang, si S-nya sama dengan 2. Nah, di sini juga sama, ini 7 itu dapat dari, keuntungan peti udang ketika muatannya 1 peti, jumlahnya itu 2 ton. Nah, di sini kan 2 nih, jumlah 2 ton ini udah dihabiskan sama si peti udang. Berarti si peti ubur-ubur jadi 0 ton kan, karena yang 2 tonnya udah sama peti udang. Jadi di sini tambah 0. Kemudian ketika jumlah muatannya 3 ton. Nah, kan di sini 1 ton di sini untuk peti udang, berarti 1 ton di sini untuk peti ubur-ubur. Nah, kita lihat ke jumlah muatan sama dengan 1 ton, berarti dia keuntungannya 3, tinggal dijumlahin. Kalau yang ini juga sama, ketika jumlah total muatannya 4 ton, berarti di peti udang 2 ton, ditambah lagi di peti ubur-ubur 2 ton, jadi 13. Yang 5 ton juga sama. Nah, di sini kita pindah ke, jumlah si peti udangnya itu 2 peti dengan muatan 4 ton. Berarti kita mulai ngisinya itu di jumlah totalnya itu di 4. Nah, di sini kan keuntungannya 14. Berarti 14, si 4 ton ini udah dihabisin sama si peti udang. Berarti si peti ubur-ubur tinggal 0 ton. Kalau yang 5 ton, 4 ton dari peti udang sama 1 tonnya dari peti ubur-ubur. Nah, di sini udah selesai kan ya untuk pemilihan, penjumlahan dari total muatannya. Yang berikutnya itu kita mencari keuntungannya. Nah, keuntungannya itu kita lihat dari jumlah yang paling besar. Kalau yang ketika muatannya 0 sama 1 ton itu pasti dia, sama maksudnya di jumlah peti sama dengan 0, karena di yang peti sama dengan 1 dan 2 itu dia nggak ada keuntungan. Berarti yang terpilih itu keuntungannya 0 juta sama 3 juta. Kemudian ketika, beratnya 2 ton, yang terbesar itu kan 7 juta. Berarti di sini keuntungan 7 juta. Dan seterusnya, dia diambil dari yang, keuntungannya terbesar. Nah, untuk X terpilihnya, kita lihat ketika dia 0 juta ini, dapat keuntungan 0 juta, ini, dia kan berada di X sama dengan 0. Terus ketika dapat keuntungan 7 juta, dia dapat X-nya sama dengan 1. Terus ketika dapat keuntungan 14 juta, dia dapat X-nya sama dengan 2. Nah, untuk yang lainnya mengikuti ya jumlah X yang terpilihnya. Sampai tahap 2 ada yang mau tanyain dulu? Jadi itu teh yang keuntungan 3 juta masuknya yang ke 0 X 0 juga. Yang iya, keuntungan 3 juta karena kita yang dapat ini nih. Nih keuntungan 3 juta kan dia ada di tabel yang X sama dengan 0. Jadi dapat keuntungan 3 juta ini bukan dari si peti udang, tapi keuntungan 3 juta itu dari si peti ubur-ubur. Makanya yang X yang terpilihnya itu 0 karena si udang itu dia istilahnya nggak menyumbangkan peti lah, nggak menyumbangkan keuntungan, tapi yang menyumbangkan itu si peti ubur-ubur, kayak gitu.
Ada yang mau tanyain lagi? Teh kalau beratnya 6 ton atau 7 ton berarti sampai X3 dong. Iya, iya sampai X3. Pokoknya nanti eh dilihat aja sih maksimalnya berapa. Misalkan tadi 6 ton ya. Nah, di sini kan dia pas X-nya sama dengan 3 nih di sini. X sama dengan 3. Berarti beratnya pun jadi 6 ton kan? Dia masih bisa. Berarti X-nya sama dengan 3. Begitupun seterusnya kalau misalkan maksimalnya 8 ton berarti ada X4. Dan seterusnya, tergantung soalnya kayak gimana. Ada lagi yang mau tanyain? Teh, maaf nanya tadi yang P2X2 sama dengan 7 teh dari soal atau dari mana teh? Yang mana? Oh ini, P2, X2 sama dengan 7 ya? Iya Ini ya? sama yang P2X2 14. Nah iya, ini dari soal. Kan tadi dia dapat keuntungannya. Nih, ini. Ketika si udang yang dimuat satu peti, jumlahnya itu kan 2 ton. Nah dia dapat keuntungannya 7 juta. Berarti kalau misalkan peti udang yang dimuatnya 2 peti, kan beratnya jadi 4 ton. Berarti otomatis si keuntungannya pun dikali 2 gitu. Jadi 14. Kayak gitu. Oh iya teh. Begitupun tadi yang ditanyain kalau misalkan X maksimalnya 6 misalkan berarti P2X2-nya berarti 7 dikali 3 berarti 21. Pokoknya si keuntungan ini tuh yang P2X2 dan seterusnya itu dia dapat dari kelipatan keuntungan dari peti tersebut. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ke tahap 3. Nah, kalau di tahap 3 ini, kita langsung masukin si muatannya itu langsung yang terakhir. Tadi kan 5 ton, berarti kita langsung masukin 5 ton ini. Nah, sama juga langkahnya kayak di tahap 2. Ketika X3 sama dengan 0, berarti W3X3 juga sama dengan 0 ton, dan P3X3 juga sama dengan 0 juta. Terus ketika X3 yang dimuat itu satu peti kepiting berarti kan. Berarti beratnya itu 3 ton, terus keuntungannya 10 juta. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari soal yang ini nih, tabel yang tadi. Terus kenapa cuma sampai X3 sama dengan 1 doang? Karena kalau misalkan X3 sama dengan 2, nanti dia beratnya W3X3-nya sama dengan 6 ton. Dia berarti nggak memenuhi karena lebih dari 5 ton. Makanya di sini di tahap 3 dia cuma sampai X3 sama dengan 1 aja. Nah, terus untuk mengisi ini sama juga kayak tahap 2. Nah, kalau di sini kan dia dapat 0 itu dari si ini, dari 0 yang tahap 3 keuntungannya. Nah, terus di sini kan muatannya 5 ton kan ya. Nah, 5 ton. Terus 5 ton ini dikurangi 0. Berarti tetap 5 kan? Nah, tetap 5 terus kita cari ke tahap 2 yang S-nya sama dengan 5. Nah, berarti yang ini kan, yang paling bawah, dia dapat keuntungannya 17. Berarti kita pindahin 17 ke sini. 0 tambah 17 sama dengan 17. Terus yang X3 sama dengan 1. Nah, dia keuntungannya 10 kan. 10 itu dapat dari yang tadi soalnya. Ditambah, nah 7 dapat dari mana? Kita lihat ke tahap 2. Kan tadi maksimalnya 5 ton. Udah dikurangin sama si peti kepiting 3 ton. Berarti kita cari ke tahap 2, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kita cari ke tahap 2 yang tahap 2 yang S-nya sama dengan 2, dapat keuntungan 7 dia nih. Nah, berarti kita pindahin 7-nya ke sini. Jadi sama dengan 17 juga. Kan karena sama-sama 17, berarti kita tulis 1 aja, 17 keuntungannya. Sedangkan X yang terpilihnya itu
X-nya tuh 0 atau 1. Berarti nanti kalau misalkan kalian dapat hasil yang X terpilihnya lebih dari 1, berarti kesimpulannya pun lebih dari 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain tahap 3 sebelum masuk ke kesimpulan? Kalau misalkan nggak ada, kita masuk ke kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya. Kita buat kesimpulan itu mundur dari tahap 3 dulu ke tahap 2 baru ke tahap 1. Karena di sini X terpilihnya ada 2 kan nih. Yang X-nya tuh 0 atau 1 berarti kita ada 2 kesimpulan. Kita masukin dulu kesimpulan ketika si X3 atau si kepiting itu yang dimuatnya 0 peti. Berarti X3 sama dengan 0, beratnya pun 0, keuntungannya 0. Nah, itu di tahap 3. Kita lanjut ke kesimpulan tahap 2. Kan S-nya 5 ton. Berarti 5 dikurangi 0 karena si tahap 3-nya kan 0. Jadi ini dikuranginya 0, tetap 5. Kita lihat ke tahap 2. Ke tahap 2 yang S-nya 5. Ini kan S-nya 5 kan ini. Nah, lihat ke sini. Dia yang terpilihnya itu X sama dengan 2. Kita tulis yang terpilih X sama dengan 2. Nih. Terus ketika si peti udang yang dimuatnya 2 peti, berarti beratnya jadi 4 ton. Biar gampang nanti kalian lihat ke sini aja. Lihat ke tabel nih. Nah, ini tuh bakal jadi kesimpulan yang dibulatin warna ungu ya. Ini kesimpulan tahap 2 karena pas dia 5 ton, X yang terpilihnya itu X sama dengan 2. Berarti peti udang yang dimuat itu 2 peti dengan berat 4 ton dan keuntungan 14 juta. Nih, sama kan 14. Terus kita masuk ke kesimpulan tahap 1. Tadi kan si beratnya udah diambil 4 ton ya, berarti S sama dengan 5 dikurangi 4, sama dengan 1. Nah, kita lihat ke tahap 1 yang jumlah S-nya sama dengan 1, yang ini kan berarti. Terus dapat beratnya 1 ton, peti yang dimuatnya juga 1, keuntungan yang didapatkan itu 3 ton. Kita masukin ke sini, X sama dengan 1, beratnya sama dengan 1 ton, dan keuntungannya 3 juta. Terus dijumlahin. Nah, untuk program dinamis yang Knapsack ini, yang dilihatnya itu jumlah si WI XI-nya, bukan si X-nya. Kan kalau misalkan yang deterministik mah kita lihat jumlah X-nya ya harus sama kayak di soal. Misalkan yang pegawai akan dialokasikan ke berapa daerah, misalkan 6 pegawai. Berarti si jumlah X-nya itu harus 6 orang. Nah, kalau yang di Knapsack itu, kita yang dilihatnya itu si jumlah muatannya atau si WI XI-nya. Kan di sini si X-nya 3 ya. Dia nggak apa-apa, nggak ngaruh, mau 3, mau 4 juga nggak apa-apa. Yang penting yang ngaruhnya itu sih jumlah beratnya, dia 5 ton. Terus keuntungannya 17 juta. Nah, dia dikatakan benar ketika si jumlah muatannya sama kayak soal 5 ton, terus sama keuntungannya sama kayak di tahap 3, 17 yang terpilih ini. Kalau misalkan beda berarti ada yang salah. Itu yang kesimpulan pertama. Sekarang kesimpulan kedua, karena tadi kan di X3-nya yang terpilihnya, di tahap 3 yang terpilihnya ada X0 sama dengan X1. Nah, ketika di tahap 3, si peti kepiting satu peti yang dimuat, berarti kan dia beratnya 3 ton ya, 3 ton, keuntungannya 10. Kalau misalkan biar gampangnya kita lihat ke yang ini nih. Ini kesimpulan untuk tahap 3. Terus, tadi kan maksimalnya 5 ton kan, berarti 5 ton
udah habis sama si kepiting 3 ton, tinggal sisa 2 ton. Kita cari ke tahap 2 yang S-nya sama dengan 2. Nih, S sama dengan 2, dia yang terpilihnya si X1. Berarti kita masukin kesimpulannya yang ini. X2 sama dengan 1, kemudian beratnya dia 2 ton, dan keuntungannya dia 7 juta. Nah, kan dia sisanya tadi 2 ton ya. 2 ton dikurangi 2 ton si udang, berarti tinggal 0 ton. Nah, untuk 0 tonnya, untuk tahap satunya berarti dia kesimpulannya peti ubur-ubur yang dimuatnya 0 peti, terus beratnya 0 ton, sama keuntungannya 0 juta. Nah, kita jumlahin nih, ini kan beratnya 5 ton, sama ini juga keuntungannya 17 juta, sama. Pokoknya kalau misalkan dia dikatakan benar itu ketika jumlah WIXI-nya sama dengan soal, sama keuntungan atau PIXI-nya sama kayak di hasil perhitungan di tahap 3. Nah, udah nomor 1 segini aja. Ada yang mau tanyain dulu? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Siapa yang mau nanya? Aku mau nanya, Iya, boleh. ya itu kesimpulannya bakal kayak gini 2 atau enggak sih? Kalau misalkan nilainya mau sempurna, berarti harus kesimpulannya sesuai sama jumlah ini. Nih, Oh, jumlah dia yang kan 0/1 ya? 0 atau 1, atau enggak misalkan di sini kesimpulan tahap 3 tuh cuman X1 doang terpilihnya. Nah, tapi di tahap 2 tuh dia di sini misalkan 0 atau 1 atau 2 misalkan ya ini ya. Nah, di tahap 2 tuh dia dapat kesimpulannya si S-nya sama dengan 1 nih. Berarti kemungkinan ada 3 kesimpulan gitu. Jadi tergantung si yang terpilihnya. Oh, jadi tergantung yang terpilihnya ya. Walaupun misalnya di tahap 3 cuman 1 nih, berarti lihat lagi ke tahap atasnya. Ya kalau misalkan di tahap kedua ada 2 pilihan, berarti kemungkinan ya, ini kemungkinannya ada 2 kesimpulan atau enggak 1 kesimpulan, bisa jadi gitu. Jadi pokoknya kalau misalkan, apa namanya, dia ada atau-ataunya, terus dia yang kepilihnya si atau itu, kemungkinan lebih dari 1 jawabannya kesimpulannya. Oh, oke. Makasih Putri. Iya, sama-sama. Terus kemarin tuh kan yang kelas A atau enggak kelas B, aku lupa ya. Pada kan ngumpulin tugas kan, nah terus diperiksa. Dia tuh yang tahap 3-nya tuh tiba-tiba beda gitu. Padahal, gini, kan ini nggak ada ketentuan soal kan ya, nggak ada ketentuan soal, misalkan setiap peti maksimal dimuat 1, setiap jenis, apa namanya, jenis si permintaannya 1, misalkan si ubur-ubur harus harus 1 peti, si udang harus 1 peti, sama si kepiting harus 1 peti. Nah, kalau misalkan eee, ketentuannya kayak gitu, berarti si kesimpulan yang 0 ini nggak usah dimasukin. Langsung aja yang satunya aja yang kesimpulannya. Kalau misalkan ada ketentuan. Tapi kan di sini nggak ada ketentuan, berarti yang si 0 tetap dimasukin gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Boleh lanjut deh. Dilanjut ya, ini nomor yang 1 udah beres ya, yang knapsack. Lanjut ke soal nomor 2. Nih, kalau misalkan kalian lihat soal kayak gini, kira-kira mau dikerjainnya pakai apa? Aliran minimum, maksimum, atau spanning tree?
Rute Kenapa? terpendek. Kenapa gitu? Supaya cepat ya. Biar cepat. Dibaca soalnya dibaca dulu. Soalnya itu menjebak gitu loh soalnya tuh. Spanning tree teh. Spanning tree. Kenapa spanning tree? Di sini kan ada ini nih, mana sih? Dibutuhkan minimum. Menghubungkan nih, kata-katanya menghubungkan seluruh lokasi. Nah, kan kalau misalkan aliran maksimum mah dia kalau misalkan nggak kehubungin juga nggak apa-apa kan. Yang penting dari si tempat itu ke tujuan nyampe gitu. Dari cari jalur yang terpendek. Sedangkan ini menghubungkan seluruh lokasi. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau misalkan ada kata-kata menghubungkan keseluruhan, berarti dia pakai spanning tree. Tapi kalau misalkan kata-katanya apa ya? Rute terpendek. Nah, itu dia pakai aliran yang maksimum itu rute terpendek. Kalau aliran minimum. Kalau yang maksimum itu biasanya dia mengalirkan minyak dari sumber ke tujuan. Ada dami-daminya. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan soal yang ini kita pakainya spanning tree ya. Dibaca lagi nanti soalnya. Jangan sampai ketukar soalnya kemarin juga pas materi yang awal-awal ada yang ngerjain pakai spanning tree, terus ada yang ngerjain pakai aliran yang minimum. Padahal dia permintaannya misalkan cuma spanning tree doang, tapi ada yang dikerjain juga yang pakai minimum karena dibacanya nggak teliti soalnya. Nah, ini ada lokasi A sampai H, dia diminta untuk menghubungkan keseluruhan lokasi untuk kabel TV ya. Nah, kita diminta gimana caranya si kabel TV itu, kabel yang dikeluarkan itu paling pendek gitu, tapi semua lokasi ini terhubung, berarti kita pakai spanning tree. Nah, ini. Yang pertama itu kita mulai dari si lokasi A dulu ya. Lokasi A. Nih, dia tuh nyambung ke lokasi C sama lokasi B. Ini kita buat tabelnya dulu. Simpul yang sudah terhubung, terus simpul terdekat, kita cari yang minimumnya sama yang sudah terkoneksinya, apa sama apa. Kita kan yang pertama kita mau nyari dari si lokasi A dihubungkan kemana. Nah, berarti kan lokasi A itu terhubung ke C dan ke B kan. Berarti kita cari antara yang minimum dari 30 sama 35. Berarti yang terpendek itu kan yang 30 kan. Dia menghubungkan A sama B. Kita hubungkan A ke B. Berarti di sini simpul yang sudah terhubungnya A dihubungkan dengan B. Kemudian berikutnya iterasi yang kedua. Nah, di sini kan A terhubungnya sama C, B itu terhubungnya sama E, sama G, dan H. Nah, kita tulis semuanya nih. Iterasi yang kedua, tadi kan A sama B udah terhubung ya. Yang pertama itu 35, yang ini 35, terus 25 dari B ke E, 35 dari B ke G, sama 50 dari B ke H. Kita cari yang minimum antara 35, 25, 35, dan 50. Berarti yang minimumnya kan 25 kan ya. Nah, 25 itu menghubungkan antara B dengan E. Jadi kita hubungkan B dengan E. Berarti di sini yang udah terhubung ya, A, B, sama E. Terus di sini yang terhubung B sama E udah. Nah, yang iterasi yang ketiga berarti ya. Di sini kan A masih belum terhubung ya ke C. Berarti kita tulis lagi nih minimum antara 35 yang ini. Terus yang terhubungnya kan ke F sama ke G ya. Dia berarti 40 sama
15. Terus yang B itu juga dia terhubung ke G sama ke H. Berarti tulis lagi 35 sama 50. Nah, ini iterasi yang ketiga. Terus yang paling kecilnya itu kan yang menghubungkan antara E ke G. Berarti 15 kan dapat yang terpendeknya. Kita sambungkan si E ke G. Berarti yang udah terhubungnya A, B, E, sama G. Lanjut ke iterasi 4. Nah, di sini yang udah terhubung berarti E sama G kan. Nah, iterasi 4 ini sama juga kita cari yang paling minimum dari yang tersambung ke A kan ini ya, C ya, 35, tulis lagi. Terus dari E ini ke F, 40, tulis lagi. Dari G itu 20 sama 30. Nah, dari B ini ke H sama dengan 50. Kita tulisin di sini nih. 35, 40, 50, 20, sama 30. Yang paling kecil kan menghubungkan G sama J. Berarti kita ambil yang 20. Kita tandain si G ke J. Berarti ini yang udah terhubungnya A, B, E, G, J. Itu iterasi keempat. Sekarang lanjut ke iterasi kelima. Kan tadi yang terhubungnya G sama J. Nah, yang belum terhubung kan masih banyak ya. Nah, kita tulis lagi yang kalau yang belum terhubung. Yang 35 tulis lagi. Terus yang simpul H itu dia nyambung sama J, sama G, sama B. Tulis lagi 50, 30, sama 35. Nah, si J ini kan dia menghubungkan juga kan ke I sama ke F. Tulis juga 40, 37. Yang F juga terhubung sama E, jadi tulis 40. Pokoknya kita nulisin si angka ke simpul yang belum terhubung. Kenapa? Misalkan si D nih, si D kan 45 nggak ada. Karena dia C belum kehubung, F belum kehubung, jadi dia jangan ditulis. Kalau C kan bisa dapat sambungan dari A, kalau F dari E, I dari J, terus H itu bisa dari G atau enggak dari J atau enggak dari B. Tadi yang terkecilnya kan 25 kan. Nah, itu tuh menghubungkan antara J sama H. Kita tandain J sama H sama dengan 25. Berarti simpul yang sudah terhubungnya J ke H yang ini. Dilanjut ke iterasi, ini iterasi ke-6. Nah, berarti tinggal yang simpul yang atas kan yang belum terhubung. Yang belum terhubung itu C, D, F, sama I. Kita lihat A ke C 35, terus E ke F 40, J ke I 40, dan J ke F 37. Berarti yang paling kecil kan ini kan yang 35 ini A ke C. Kita pilih yang simpul A ke C, kita tandain. Dapat dia 35. Udah. Terus berarti yang simpul yang terhubungnya A sama C. Lanjut ke iterasi berikutnya. Ada 3 simpul lagi yang belum terhubung. Nah, si D ini dia bisa disambung dari C kan. Kita pilih 50, 50, C ke F 20, C ke I 60, J ke I 40, sama J ke F 37. Kita ambil yang paling kecil itu 20. Menghubungkan antara C sama F. Kita C sama F 20. Nah, ada 2 simpul lagi yang belum terhubung. Simpul D sama simpul I. Nah, kan ini simpul D itu dia bisa dihubungkan dari F sama dari C kan. Berarti kita tulis 50 dari C, 45 dari F. Nah, kalau simpul I ini, simpul I itu dapat dari si F 30, dari si
Bentar. Dari si I dia 40. Harusnya ini 60 ya, bukan 37. Dari si C 60. Terus yang keambilnya 30 dari si F. Berarti kita sambungkan ini. Kita sambungin dari C ke I. Dia dapat 30. Berarti yang udah tersambung itu yang F ke I ya, yang udah terkoneksinya F ke I. Sama tinggal satu lagi simpul yang belum terhubung itu simpul D. Nah, kita tinggal cari aja yang paling kecil antara 50 sama 45, kan dia 45. Berarti kita tandain D itu ke dari F. Nah, ini simpulnya yang warna kuning ya, yang dikoneksiin. Terus kita jumlahin total yang terpilihnya, yang minimumnya, dia totalnya 245. Terus tadi di soal diminta juga untuk menggambarkan ulang si koneksi yang sudah terhubungnya antar simpul. Nah, dapat dari setiap simpul ini gambar jaringannya seperti ini. Kalau misalkan jumlah dari yang minimum ini sama jumlah dari setiap koneksi yang digambarkan ulang jaringannya sama, berarti dia dikatakan benar. Terus kuncinya kalau spanning tree itu tidak boleh ada simpul yang sambungannya tuh loop gitu, jadi saling berhubungan. Misalkan ini misalkan C ke B, dia kesambung juga nih. Nah, itu tuh nggak boleh ada yang loop nih antara si A, B, C ini. Ini salah ya, kalau misalkan nanti kalian dapet simpulnya yang loop kayak gini, dia salah. Karena spanning tree itu kan dia yang penting dari simpul satu ke simpul berikutnya tuh saling terhubung gitu. Kalau misalkan ini misalkan mikirnya kalian B ke C belum kehubung, nah itu salah karena A ke C udah kehubung, A ke B udah kehubung, berarti otomatis B ke C pun akan terhubung gitu. Nah, ini untuk spanning tree, ada yang mau tanyain? Ada teh, ada. Ya, gimana? Coba ke atas teh gambar sedikit teh. Nah, itu tuh buat koneksi Gimana? maksud buat yang tabel yang itu koneksi maksudnya gimana teh? Ini tuh yang menghubungkan, misalkan ini kan A sama B ya nih. Nah, A sama B. Nah, dapat dari mana? Dapat dari yang minimum ini, minimum yang sebelumnya nih, 30. 30 itu menghubungkan antara simpul A dengan simpul B. Gitu. Contoh lagi ya. Ini B ke E. B ke E itu dari mana dapatnya? Kita lihat ke iterasi yang sebelumnya. Dia kan iterasi sebelumnya kan 25 nih. Nah, 25. 25 itu menghubungkan simpul apa sama apa sih? Nah, dia tuh menghubungkan antara simpul B dengan simpul E. Gitu. Iterasi sebelumnya ya teh. Iya, betul. Ya teh, udah. Makasih teh. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanyain? Nggak ada lagi yang mau ditanyain, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini, bentar. Untuk soal tahun 2018, nomor 3 ini tentang teori permainan. Jadi di sini kasusnya itu ada yang merencanakan 3 strategi. Yang strategi pertama itu diskon, yang kedua itu keanggotaan, sama yang ketiga itu iklan di koran. Itu untuk supermarket A. Itu dia strateginya itu ada diskon, undian berhadiah, sama iklan di koran. Nah, ini untuk matrik payoff-nya kayak gini ya. Ada 3 kriteria dari supermarket. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang dilaksanakan oleh kedua supermarket tersebut? Apakah strategi murni atau strategi campuran?
berikan alasannya. Kemudian yang kedua, tentukan strategi terbaik untuk masing-masing supermarket dan hitung nilai permainannya. Berarti yang pertama itu kita harus menentukan dulu. Kalau misalkan dia strateginya campuran, berarti kita bisa menghitung nilai permainan. Kalau misalkan dia strategi murni, berarti udah selesai di soal yang pertama. Yang ini udah terjawab si nilai permainannya. Kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 3. Nih, ini kan tadi soalnya kayak gini ya matriksnya. Biar nggak pusing, jadi si A itu, dia itu mendeskripsikan baris atau ke samping nih. Ini A nih. Ini A1, ini A2, ini A3. Kalau si B itu mendeskripsikannya kolom, berarti dia ke bawah. B1, B2, dan B3, kayak gitu ya. Nah, terus yang soal pertama itu kan dia ditanya apakah strateginya murni atau strateginya campuran. Pertama itu kita harus menentukan apakah nilai si permainannya sama atau tidak. Yang pertama itu kita lihat si supermarket A dulu. Nah, kuncinya itu maksimin. Si A itu maksimin, si B itu minimax. Pertama, untuk yang A dulu ya. Untuk yang A dulu tuh kita yang dikerjain tuh si minnya dulu, baru si maksimalnya. Minnya dulu ini yang pertama, baru si maksimum yang kedua. Nah, kita lihat dari yang strategi satu dulu. Ini kan min 2 ya, sebenarnya ini min 2 kecoret. 2, min 2 sama 4. Yang paling kecil berarti kan min 2 kan? Yang paling minimum. Ini untuk strategi A1. Strategi A2. 6, 1, sama 5. Berarti yang paling kecil itu 1. Kemudian min 3, 2, sama 3. Yang paling kecil itu min 3. Nah, setelah menentukan yang paling minimum, kita tentuin nih dari ketiga si nilai itu yang maksimumnya antara min 2, 1, sama min 3 itu kan yang maksimumnya 1. Berarti si nilai si A itu, supermarket A itu 1. Kemudian sekarang yang B. Berarti yang B itu yang pertama kita menentukan dulu si yang maksimum. Ini maksimum kita kerjain pertama. Baru yang minimum kita kerjain kedua. Berarti B kan kolom, berarti kita lihat ke bawah. B1, 2, 6, sama min 3. Yang paling besar kan 6. B2, min 2, 1, sama 2. Yang paling besar 2. Kemudian B3, 4, 5, sama 3. Yang paling besar 5. Itu yang maksimumnya. Sekarang langkah kedua itu berarti kita cari yang minimum antara 5, 3, sama 5, 6, 2, sama 5. Berarti yang paling kecil itu kan 2. Ini nih. Yang paling kecil kan 2 ini. Nah, ternyata si nilai dari si supermarket A dan B itu nggak sama. Supermarket A dapat nilai 1, supermarket B dapat nilai 2. Kalau misalkan nilai antara supermarket ini nggak sama, berarti dia strategi campuran. Nah, tugas berikutnya kita harus mencari nilai permainan dari si masing-masing supermarket ini, masing-masing strategi. Nah, kan si si A itu, pemain baris itu, dia suka nilai yang besar nih, ini suka nilai yang besar. Sedangkan si B ini, yang kolom ini, dia suka nilai yang kecil. Berarti kita lihat, yang pertama kita kerjain dulu untuk si pemain A nih, pemain A. Kita cari dari si baris ini, kira-kira baris mana nih yang bisa memenangkan strateginya. Apakah baris 1 menang dari baris 2, atau baris 2 menang dari baris 3, atau yang lainnya. Nah, karena si A ini suka yang besar, berarti kita lihat
di antara ini nih, kita dulu yang pertama, 2, 6, sama 3, kan paling besar 6 ya. Nah, kira-kira si 6 ini bakal mendominasi yang mana nih? Apakah bakal mendominasi strategi 1 atau mendominasi strategi 3? Kita lihat yang pertama itu 6 mendominasi 2, betul ya. Terus 6 juga mendominasi min 3, betul. Sampai sini berarti kita masih belum menentukan nih kira-kira strategi mana yang mendominasi strategi lainnya. Kemudian yang ini nih, yang baris 2 yang 1. 1 mendominasi min 2, betul. 1 mendominasi 2, salah. Karena kan si A itu suka lebih besar. Berarti si yang 3 ini kita tutupin dulu nih, si baris ketiga tutupin dulu. Kita lihat ke baris yang ini, yang atasnya. 5 itu lebih besar dari 4 kan? Berarti dia mendominasi. Nah, berarti kesimpulannya strategi 2 mendominasi strategi 1. Berarti kita coret nih strategi satunya sebaris ini. Coret. Kemudian yang kedua itu kita lihat dari pemain B. Nah, pemain B ini berarti kan tinggal 2 baris ini doang kan? Karena yang baris pertama tuh dia udah dicoret, berarti dia tidak diikutsertakan. Nah, kalau baris B ini, kalau pemain B ini, kita lihatnya dari kolom. Dan kebalikannya, si B ini suka angka yang kecil. Berarti yang mendominasi itu si nilai nilai strategi yang lebih kecil yang mendominasi. Pertama dulu kita lihat ini nih. 6 sama min 3, berarti dia lebih kecil min 3 kan? Kita lihat min 3 sama 6, berarti lebih mendominasi min 3 karena lebih suka yang kecil. Kemudian 1 sama 2, nah dia nggak mendominasi karena si 2 ini lebih besar. Terus kita bandingin sama strategi 3. 1 sama 5, kan lebih kecil 1 kan? Berarti dia mendominasi nih, strategi 2 mendominasi strategi 3. Terus berikutnya 2 sama 3, lebih kecil 2 kan? Berarti si strategi 2 ini mendominasi strategi 3 untuk yang bagian kolom. Berarti yang strategi 3 kita coret karena dia kalah sama strategi 2. Coret. Nah, berarti nanti matriksnya itu tinggal si yang matriks B itu tinggal 1 sama 2. Sedangkan matriks A itu 2 sama 3. Kita tulis ulang matriksnya ya di bawah. Nih, B 1 sama 2 dan A itu 2 dan 3. Terus kita deskripsiin. Ketika A itu kan dia baris ya, berarti dia horizontal kita namakan X, persamaan X. Sedangkan yang B itu kita namakan persamaan Y. Nah, ketika X1 sama dengan berarti si A ini memilih strategi 1, X2 berarti memilih strategi 2, dan X3 memilih strategi 1. Nah, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 1. Tapi kan di sini si nilai A itu tinggal 2 sama 3 kan? Berarti si X1 ini kita coret, tinggal persamaannya X2 ditambah X3 sama dengan 1. Nah, terus kita dipindah ruaskan untuk nanti mengisi nilai permainan di yang perhitungan berikutnya. Kita bisa definisiin X2 sama dengan 1 min X3 atau enggak kita mau jadiin X3, berarti X3 sama dengan 1 min X2, itu bebas ya, tergantung kita. Yang penting kita konsisten buat dimasukin ke persamaan berikutnya. Begitupun untuk si persamaan dari supermarket A. Y1 berarti peluang si supermarket A memilih strategi 1, Y2 memilih strategi 2, dan Y3 memilih strategi 3. Nah, untuk di supermarket B ini, kan strategi 3-nya udah dicoret ya. Berarti kita coret yang Y3 ini. Tinggal yang tersisa itu Y1 tambah Y2. Sama juga ini kita pindah ruaskan. Lanjut ke untuk menghitung ekspektasi payoff-nya. Nah, ini kita buat tabel
kita ngitung dulu yang si ekspektasi untuk A, berarti kebalikannya strategi murni B. Kan tadi kan di sini nih, si B itu 1 sama 2 kan. Berarti kalau misalkan kita menghitung strategi murni B sama dengan 1, berarti si matriks ekspektasi payoff A-nya itu, kita tutupin dulu nih, sini tutupin dulu. Si yang ini tutupin dulu nih. Nah, ini tutupin dulu. Tinggal tersisa itu 6 sama min 3. Nah, kita masukin berarti 6x2 sama min 3x3. Nah, tadi kan kita udah ngebuat persamaan kan, si x2 itu sama dengan 1 min x3. Tinggal kita masukin, terus ini persamaan biasa, dapat persamaan pertama itu 6 min 9x3. Lanjut ke strategi murni, si B-nya itu sama dengan 2. Berarti yang ini, yang ditutupnya itu si yang strategi 1 yang ditutupnya, yang ini tutup. Nah, berarti kan sisanya 1x2 ditambah 2x3. Tadi sama, tinggal diganti persamaannya. Si x2 sama dengan 1 min x3. Dapat persamaan 2. Ini beres untuk yang ekspektasi si A. Sekarang kita nyari ekspektasi yang B. Kalau ini kebalikannya. Berarti yang ditutup ini, ketika si A-nya, strategi murni A-nya itu pilih yang 2, berarti kita tutup yang ini, 3-nya tutup nih. Min 3 sama 2-nya tutup. Berarti tinggal 6Y1 ditambah 1Y2. Dapat persamaannya 6 dikurangi 5Y2. Ini persamaan ketiga. Terus untuk persamaan yang matriks, yang strategi murni si A-nya sama dengan 3, berarti si payoff B-nya sama juga. Kita tutup yang ini tutupnya 6 sama 1 tutup, berarti kita tinggal min 3 sama 2. Nih, min 3Y1 ditambah 2Y2. Tinggal tadi diganti persamaannya juga ya. Jadi kita dapat persamaan keempat. Nah, ini untuk kita untuk mengetahui nilai si ini nih, si peluangnya, kita masukin lagi persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Tadi kan dapat 6 min 9x3 sama dengan 1 ditambah x3. Tinggal disamain aja ruasnya. Berarti yang ada variabelnya kita pindahin ke ruas kanan. Kalau yang untuk angkanya doang kita pindahin ke ruas kiri. Kita dapat x3-nya sama dengan 5/10. Nah, tadi kan persamaan x2 itu sama dengan x2 sama dengan 1 min x3. Berarti untuk mencari x3, untuk mencari x2, kita tinggal ngitung aja 1 dikurangi x3. 1 dikurangi 5/10 sama dengan 5/10 juga. Berarti dapat nilai x2-nya sama dengan setengah. Sama kan, x2 sama x3. Nah, begitupun untuk persamaan 3 dan persamaan 4. Sama caranya. Dapat Y2-nya itu 9/10, berarti dapat Y1-nya itu 1/10. Begitu udah dapat peluang dari masing-masing strategi, kita ngitung hasil permainannya atau fee-nya. Nah, ini bebas. Kalian memasukin ke persamaan 1 atau persamaan 2 boleh. Kita masukin ke persamaan 1. Persamaan 1 itu 6 min 9x3. Berarti tinggal dimasukin aja si x3-nya sama dengan setengah. Dapat nilai permainannya 1,5. Nah, terus untuk yang nilai permainan si strategi B itu 6 dikurangi 5Y2. Terus di sini juga dapat 1,5. Nah, dia bisa dikatakan benar ketika si nilai permainannya hasilnya sama gitu. Ini kan 1,5, ini juga 1,5. Kalau misalkan nilai permainannya beda,
berarti dia ada kesalahan. Nah, udah berarti soal yang nomor 1 itu udah terjawab ya. Tadi dia strateginya strategi campuran, terus tentukan strategi untuk masing-masingnya itu ini nih yang X sama Y hasilnya. Untuk nilai permainannya itu yang V. Udah deh beres. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu untuk yang teori permainan. Bentar teh, pahami teh. Ya gimana? Ada yang mau tanyain untuk teori permainan? Jadi teh yang maksudnya persamaan 1 sama dengan persamaan 2 itu buat jawaban yang mana teh? Ini kita buat yang ini nih, buat nyari nilai. Nah, tentukan strategi terbaik untuk masing-masing supermarket. Nah, ini untuk ngejawab, bentar. Ini kan kita dapat nih, si X3 1/2 itu berarti kalau misalkan dijadiin persen itu 50% kan ya? 50%. Berarti di sini X2 yang ini hasilnya 50%. Nah, ini untuk nilai dari strategi. Si X3 juga sama, dia nilainya 50%. Kalau yang nilai strategi B itu supermarket B, berarti untuk nilai si Y2-nya itu dapat 90%. Dan untuk Y1-nya itu dapat 10%. Nah, itu untuk nilai dari strateginya. Kalau nilai permanen itu yang V-nya, perhitungan V. Begitu. Gimana? Udah paham? Ada yang mau ditanyain lagi? Misalnya maksiminnya tuh sama dengan minimax gitu gimana deh? Kalau sama dengan, berarti dia strateginya strategi murni. Nah, berarti nilai permainannya ya udah si nilai maksimin sama dengan minimax itu. Kita nggak usah nyari perhitungan yang ini nih, yang persamaan-persamaan ini, nggak usah. Itu kalau sama ya, tapi kayaknya sih kalau misalkan di soal UTS sih kemungkinan si strateginya strategi campuran gitu. Soalnya kalau misalkan strategi murni gampang, cuma sampai itu doang nilai nyari nilai minimax sama maksimin doang. Gimana, udah paham? Oke deh, makasih deh. Ada yang mau tanyain lagi? Cukup teh. Cukup ya kalau misalkan nggak ada yang mau tanyain lagi, mungkin nanti dilanjutin sama Teh Ira buat ngebahas soal UTS tahun 2019. Sok, Teh Ira, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke pembahasan bank soal tahun 2019 tipe A ya. Nah, di soal nomor 1 itu adalah soal jaringan, di mana ada node C yang harus disambungkan dengan seluruh node yang ada. Nah, kita itu disuruh untuk mencari panjang kabel minimum, tapi terhubung ke semua stasiun TV, berarti kita pakai spanning. Nah, yang pertama, kita bikin dulu tabel kayak gini. Karena di soal disuruhnya node C sebagai sumber, maka simpul yang terhubung itu dari C.
Selanjutnya, kita lihat jarak yang tersambung antara simpul C dengan yang ada di sekitarnya. Nah, C itu terhubung dengan B, A, D, dan G. Setelah itu kita masukkan jarak dari setiap simpul yang ada. Misalnya ada 5, 3, 4, dan 18. Nah, setelah jaraknya semua dimasukkan, kita cari jaringan terpendek. Nah, karena di sini yang paling pendek itu 3, maka hubungan yang terjadi itu adalah simpul C ke A. Nah, setelah itu kita beri tanda. Setelah itu kita lihat ke simpul yang kedua antara C dan A. Kita lihat C dan A itu terhubung kemana aja. Yang pertama itu C terhubung ke B ada 5, lalu terhubung ke D ada 12, lalu ada 18, ada 15, 6, 4, 14, dan 5. Dilihat dari A ke B, lalu ada A ke E, A ke F, A ke D, lalu ada C ke B, C ke D, ke G, dan ada C ke D. Selanjutnya kita cari jaringan terpendek. Nah, hubungannya itu adalah 4 antara C dan D. Maka kita beri tanda. Nah, untuk simpul selanjutnya, kita cari lagi antara C, A, dan D itu terhubung ke simpul mana aja. Kita masukkan jarak yang terhubung. Ada 5 dari A ke B, lalu ada 6 dari D ke F, ada 15 dari A ke F, lalu ada 5, 14, 12, dan 16. Nah, setelah didapatkan jarak yang terhubung, kita cari lagi jarak terpendek, di mana ada 5. Karena 5-nya ada 2, kita bebas mau milih yang mana aja. Nah, kalau saya pilih yang C ke B. Maka kita kasih tanda. Selanjutnya adalah dari simpul C, A, D, B. Kita lihat ada apa aja yang terhubung. Pertama ada dari A. A itu ada ke F 15. Selanjutnya ada B ke F 5. Lalu C ke G 18. D ke F 6. Lalu setelah semuanya terhubung, kita cari lagi jaringan yang terpendek. Nah, ini kita lakukan berulang sampai semuanya sudah terhubung. Seperti ini. Nah, kalau udah terhubung, kita jumlahkan jarak yang terpendek berapa? 30 meter. Lalu jaringan yang udah kita hubungkan di sini, kita tulis lagi di bawahnya supaya lebih jelas ada apakah semuanya sudah terhubung atau belum. Kalau udah, kita kasih kesimpulan. Biasanya ibu itu harus ada diketahui jawaban sama kesimpulan, soalnya itu tuh punya poin masing-masing. Kalau yang jaringan udah jelas belum? Buat jaringan semuanya udah ngerti? Insya Allah teh. Udah ya? Teh, Insya jadi Allah. cari aja yang belum ya teh itu mah teh. Iya, cari jarak yang terpendek kalau disuruh minimum. Lalu kita hubungkan satu-satu mana aja yang belum kena. Kayak gitu. Kalau udah, kita gambarkan lagi, terus kasih kesimpulan. Dikasih tahu jaringan yang terhubung itu ada berapa meter. Kalau ini kan 30 meter. Kayak gitu. Selanjutnya untuk soal nomor 2 merupakan soal programa dinamis. Nah, ini tuh sama kayak yang 2018, cuma diganti angka aja. Biasanya ibu tuh cuma ngeganti-ganti angka aja. Misalnya ada kapal yang kapasitasnya 7 ton. Dan akan dimuat peti, ada isinya udang, cumi-cumi, sama ikan tuna. Nah, yang udang itu beratnya 2 ton. Dengan keuntungan 2.900.000. Selanjutnya ada peti cumi-cumi
yang memiliki berat setengah dari peti udang. Kalau udang 2 berarti setengahnya 1, berarti cumi-cumi itu beratnya 1 ton. Keuntungannya itu 1.400.000. Selanjutnya adalah peti berisi ikan tuna, memiliki berat 1 ton lebih berat dari udang, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3 ton. Keuntungannya itu ada 4.300.000. Kita buat, diketahui, lalu bikin tabel sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Lalu beri keterangan, S itu jumlah muatan, X itu jumlah jenis barang, P itu keuntungan. Lalu PX itu keuntungan jika memuat peti yang berisi barang tertentu. Maksimum keuntungan itu P1, X1 ditambah P2, X2 ditambah P3, X3. Dengan batasan W1, X1 tambah W2, X2, W3, X3 sama kurang dari 7. Nah, X1, X2, X3 lebih besar dari 0 dan bentuknya integer atau angka. Kita mulai ke tahap 1. Nah, karena kita itu lihat berat yang paling kecil, karena di sini cumi-cumi yang beratnya 1 ton, maka tahap 1 itu kapal memuat cumi-cumi. Nah, maksimal kapasitasnya itu 7 ton. Maka kita buat S-nya itu 0 sampai 7. Lalu P1 X1-nya itu karena 1 ton, kita lihat keuntungan. P itu keuntungan. Kalau kapal memuat 1 ton, maka keuntungannya 14. Kita tulis. Lalu kalau memuat 2 ton, kita kali 2, 28. Kalau memuat 3 ton, 43, gitu seterusnya sampai 7 ton. Nah, X1 itu jumlah yang kita pilih. Ada 1, 2, 3 berurutan. Nah, kalau tahap 1 udah selesai, kita lanjut ke tahap 2, di mana kapal itu memuat cumi-cumi dan udang. Udang itu muatannya 2 ton. Ya, 2 ton. Dengan keuntungan 29. Nah, kita bikin dulu. X2 sama dengan 0, W2 X2 sama dengan 0, P2 X2 sama dengan 0. S-nya itu tetap 0 sampai 7. Jadi kita ibaratkan pada kapal ini cumi-cumi yang dimuat itu beratnya 0. Maka kalau berat maksimalnya 0, nggak mungkin memuat apa-apa kan, jadi 0 tambah 0. Nah, kalau 1, berarti jumlah udang yang dimuat itu, sebentar. Maksudnya ini tuh udang yang dimuatnya 0. Berarti kalau maksimalnya 1, cumi-cumi yang dimuat itu ada 1 ton. Kita ikutin yang ada di sini. Kalau 1 ton berapa keuntungannya? 14. Nah, untuk tahap yang X2 sama dengan 0 itu bakal sama tahap 1 yang ada di atas. Kita lanjut ke X2 sama dengan 1, W2 X2 sama dengan 2, P2 X2 sama dengan 29. Nah, karena X2 itu beratnya 2 ton, maka jika muatan maksimal 0 dan 1 itu nggak akan memungkinkan, kita coret aja. Kita langsung lanjut ke kapasitas maksimal 2. Maka kalau 2 itu udah terisi penuh sama udang. Oleh karena itu cumi-cuminya nggak akan bisa dimuat, berarti 29 tambah 0. Selanjutnya, jika kapasitas maksimalnya 3, maka bisa ditambahkan dengan cumi-cumi sebanyak 1 ton. Kita tambahkan. Kalau 4, cumi-cumi yang bisa ditambahkan itu ada 2 ton. Begitu selanjutnya sampai 7 ton. Nah, untuk tahap selanjutnya, ada X2 sama dengan 2, beratnya 4, maka keuntungan yang diperolehnya itu 58. Maka kita akan mulai langsung pada kapasitas maksimal 4. Karena udang yang kita muat saat ini itu ada 4 ton. Langsung aja 58 ditambah 0 karena sudah terpenuhi oleh udang yang dimuat. Setelah itu, jika maksimalnya 5, maka kita bisa menambahkan 1 ton cumi-cumi. Selanjutnya ditambahkan. Kalau 6, kita bisa menambahkan 2 ton cumi-cumi. Lalu kalau 7, kita bisa menambahkan 3 ton cumi-cumi. Selanjutnya, kita ke X sama dengan 3. Dengan kapasitas maksimal, dengan berat 6 ton, lalu keuntungan yang diperoleh itu 87. Maka kita langsung ke
kapasitas maksimal 6. Karena sudah terpenuhi oleh udang, cumi-cumi tidak bisa dimuat, maka keuntungannya 87. Selanjutnya, kapasitas maksimalnya 7, maka bisa ditambah dengan cumi-cumi sebanyak 1 ton, dengan keuntungan 101. Setelah semuanya terpenuhi, kan udang itu ada 2 ton. Kalau misalnya kita mau X2 sama dengan 4, nggak mungkin, karena jumlahnya akan menjadi 8 ton, itu melebihi dari kapasitas yang tersedia. Oleh karena itu, F2 bintangnya itu kita lihat keuntungan terbesar. Kalau di sini karena semuanya kosong, berarti 0. Lalu di sini adalah 14. Selanjutnya untuk yang ketiga itu 28 dan 29, maka yang kita pilih adalah 29, karena yang paling besar. Lalu untuk yang muatannya 3, kita pilih yang 43, karena paling besar. Selanjutnya adalah 58, 72, 87, dan 101. Untuk mengisi ini, kita tinggal melihat jumlah keuntungan yang paling tinggi dalam baris. Lalu untuk X2 bintang, kita lihat yang terbesar itu ada pada X2 berapa. Karena ini adalah 0, kita lihat X2-nya 0, berarti X2 yang ini tuh 0. Yang 14 juga sama 0. Lalu 29 itu ada pada X2 sama dengan 1, berarti X2 yang kita pilih di sini 1. Nah, 58 ada pada X2 sama dengan 2, berarti kita pilih 2. Dan 87 ada pada X2 sama dengan 3. Selanjutnya, kita lanjut ke tahap ketiga. Untuk tahap ketiga, kita langsung aja dengan kapasitas 7, karena ini merupakan tahap terakhir. Jadi kapal ini memuat cumi-cumi, udang, dan ikan tuna. Berat dari ikan tuna ini adalah 3 ton. Kita mulai dengan X3 sama dengan 0. Dengan berat 0 dan keuntungan 0. Maka jika ikan tuna ini 0, kita masih punya kapasitas sebanyak 7. Kita lihat kapasitas 7, berapa keuntungan tertingginya. Ternyata 101. Maka kita isi di sini 0 tambah 101 sama dengan 101. Lalu untuk X3 sama dengan 1 dengan berat 3 ton dan keuntungan 43, maka kita masukkan di sini ikan tuna sebanyak 3 ton, keuntungan 43. 7 dikurangi 3 itu 4. Kita lihat ke kapasitas di tabel 2 dengan berat maksimum 4. Ternyata keuntungan paling tinggi itu 52. Maka kita masukkan di sini sama dengan 101. Untuk X3 sama dengan 2, berat 6, dan keuntungan 83, kita lihat di sini masukkan 6 ton, berarti sisa 1 ton. Maka kita lihat berapa keuntungan terbesar pada 1 ton, yaitu 14 ton. Maka 14 juta. Maka 86 ditambah 14 sama dengan 101. Untuk F3 bintang, kita pilih keuntungan tertinggi, maka 101. X3 itu kita lihat siapa yang punya 101 ini. Ternyata X3 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 1. Berarti nanti di kesimpulan bakal ada 2 tahapan. Nah, untuk kesimpulan solusi pertama, kita gunakan X3 sama dengan 0. Dengan berat 0 dan keuntungan 0. Lalu untuk X2, kita lihat 3. Kita lihat ke tabel 2. 101 ini punyanya X2 sama dengan 3. Berarti kita pilih X2 sama dengan 3 dengan berat 6 dan keuntungan 87. Selanjutnya kita lihat tabel 1 untuk mengisi X1. X1-nya kita lihat, karena tadi udah 6, berarti tinggal sisa 1. Dengan kapasitas 1 itu, maka keuntungan yang diperoleh 14. Maka kita jumlahkan. Ternyata yang diperoleh itu beratnya 7, berarti sama dengan kapasitas maksimal, dengan keuntungan 101. Berarti sama dengan tahap 3. Lalu untuk solusi 2, X3-nya kita pilih yang 1. Maka beratnya itu 3 ton dan keuntungannya 43.
7 dikurangi 3 ton, sisa 4 ton. Lalu kita lihat ke tabel tahap 2. 4 ton. Keuntungan tertinggi itu 58, di mana dimuat X2 sebanyak 2, berarti 4 ton. Berarti X2-nya 2 dan beratnya 4 ton, keuntungan 58. Lalu kapasitas maksimalnya tadi kan sisa 4, dikurangi 4 berat yang sekarang, berarti 0. Berarti untuk S1-nya itu 0. Selanjutnya kita jumlahkan, beratnya sama 7 dan keuntungannya sama 101. Berarti jawabannya sudah benar. Untuk nomor 2, masih ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut ke Tolong nomor sekali 3? lagi buat solusi. Tolong sekali lagi kita buat solusi. Untuk solusi. Paham? Nah, untuk solusi, karena di sini X3-nya itu ada 0 atau 1, maka kita buat dulu yang 0. X3 sama dengan 0, dengan berat 0 ton, keuntungan 0 rupiah. S-nya itu kita isi kapasitas maksimal 7. X3 dikurangi dengan X3 0, berarti masih sisa 7 ton. Lalu kita lihat ke tabel 2 yang memiliki kapasitas 7 ton. Nah, di sini berarti ya, kita lihat 7 ton itu keuntungan tertingginya itu 101. 101 ini terdiri dari X2-nya ada berapa? Oh, ternyata X2-nya ada 3 dengan berat 6 ton. Keuntungan 87. Berarti kita tulis di sini X2 sama dengan 3, beratnya 6, keuntungannya 87. Lalu kita hitung lagi masih ada sisa berapa? Nah, 7 dikurangi 6 dari sini. Oh, masih ada sisa 1 ton yang belum terisi. Kita lihat ke tabel 1 yang memiliki kapasitas 1 ton. Ternyata ini yang memiliki kapasitas 1 ton itu terdiri dari 1 X1 dengan keuntungan 14 ton. 14. Keuntungannya 14. Maka kita tulis di sini X1-nya ada 1, beratnya 1 ton, dan keuntungan 14. Baru kita jumlahkan, ternyata kapasitasnya sama 7, keuntungannya 101. Lalu untuk solusi 2 itu, kita menggunakan yang X3-nya 1. X3 sama dengan 1, beratnya 3, keuntungannya 43. Karena berat maksimalnya itu 7, maka 7 dikurangi 3 dari berat ton ini. Sisa 4, kita lihat ke tabel 2 yang memiliki kapasitas maksimal 4. Yang paling tinggi itu 58, terdiri dari X2 sama dengan 2 dengan berat 4 ton. Kita tulis di sini. X2 sama dengan 2, beratnya 4 ton, keuntungan 58. Lalu karena tadi sisa 4, kita tulis di sini 4 dikurangi dengan jumlah berat yang ada pada X2, 4 ton, sama dengan 0. Berarti lihat ke tabel 1, yang kapasitasnya 0, otomatis X1-nya 0, W1-nya 0, dan keuntungannya juga 0. Baru kita jumlahkan, hasilnya bakal sama, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau udah cukup? Lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3, di mana terdapat 2 buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama. Maka kedua perusahaan ini akan bersaing dengan strategi harga murah, harga sedang, dan harga mahal. Dengan angka segini. Kita tulis tabelnya. Selanjutnya, untuk ke samping, untuk perusahaan B kita maksimin, lalu untuk perusahaan A kita minimax. Minimax itu artinya maksimalkan dulu, baru diminimalkan. Maka ke bawahnya itu kita maksimalkan. 2 min 3 sama 6. Yang paling tinggi itu 6. Lalu 5, 4, 1. Maka yang paling maksimal itu 5. Selanjutnya ada 9, 5, 8. Maka yang maksimal itu 9. Lalu untuk ke samping adalah maksimin. Berarti harus diminimalkan dulu, baru dimaksimalkan. Kita minimalkan.
baris ke samping ada Jangan 2, ketarik-tarik atuh. 5, 9. Maka yang paling kecil itu ada 2. Biar ngecegukan. Selanjutnya untuk baris kedua itu ada min 3, 4, dan 5. Maka yang Cagul paling ini minimal pakai itu kuat min kaki. 3. Paling pusat berapa? Tolong siren dong. Tolong di mute dong. Iya nih, jadi nggak kedengaran. Di mute dong, tolong, mohon maaf. Gimana coba? Kepencet. Enggak. Kita lanjut ya. Untuk baris ketiga, kita minimalkan antara 6, 1, dan 8. Maka diperoleh 1. Nah, untuk ini setelah diminimalkan, kita maksimalkan antara 2, min 3, dan 1. Maka yang paling maksimal itu adalah 2. Lalu untuk yang di bawah, setelah dimaksimalkan, maka kita minimalkan. Ada 6, 5, dan 9. Yang paling minimal itu adalah 9. Karena antara perusahaan A dan B itu nilainya tidak sama, maka ini termasuk ke strategi campuran. Setelah itu kita mencari strategi yang paling mendominasi. Untuk perusahaan A, kita lihat baris strategi 1. Kita lihat dulu di sini mana yang paling tinggi. Ternyata 6. 6 dengan min 3 itu emang benar paling tinggi. Namun di 1 itu lebih tinggi 4, berarti bukan 2. Kita lihat di strategi 1 ada 2. 2 itu lebih tinggi dibandingkan min 3. Lalu 5 juga lebih besar dibandingkan 4, dan 9 juga lebih besar dari 5. Maka strategi 1 itu mendominasi dari strategi 2. Karena strategi 2 kalah, maka kita coret. Selanjutnya adalah strategi 2. Strategi untuk perusahaan B. Kita lihat ke bawah. Kita lihat kolom antara 2, 6, 5, 1, 9, 8. Nah, kita lihat mana yang paling kecil. Untuk perusahaan B itu, kita cari yang paling kecil. Ada 2 benar lebih kecil dari 5. Lalu 2 juga lebih kecil dari 9. Ada 6 itu lebih tinggi dibandingkan 1, berarti salah, bukan dengan strategi 2. Lalu 6 lebih kecil dari 8, benar. Kita lihat di strategi 2, ada 5. 5 itu lebih kecil dibandingkan 9, betul. Dan 1 juga lebih kecil dari 8. Berarti strategi 2 itu mendominasi strategi 3. Karena strategi 3 kalah, maka kita coret. Tersisa persamaan antara 2, 5, 6, dan 1. Selanjutnya, kita tulis dulu karena yang strategi 2 pada perusahaan A sudah dicoret, dan strategi 3 pada perusahaan B sudah dicoret, maka kita bisa menulis probabilitas. Nah, kita tulis probabilitas A memilih strategi 1, strategi 2, dan strategi 3. Karena strategi yang 2 sudah dicoret, maka probabilitasnya 0. Selanjutnya, kita lihat probabilitas perusahaan B memilih strategi 1, 2, dan 3. Karena strategi 3 sudah dicoret, maka probabilitas B memilih strategi 3 itu 0. Selanjutnya kita bikin tabel seperti ini. Jadi yang udah dicoretnya kita hilangkan. Nah, ini untuk perusahaan A. Perusahaan A itu yang satunya kita anggap X1. Dan yang tersisa itu ini adalah X3. Maka X3 itu sama dengan 1 min X1. Sama caranya sama yang diterangkan teh putih tadi. Lalu kita tulis 2, 5, 6, 1. Selanjutnya untuk yang B kita gunakan Y. Karena yang tersisa itu Y1 dan Y2, maka Y1 yang di awal, lalu untuk Y2-nya itu sama dengan 1 min Y1. Lalu kita mencari ekspektasi payoff. Nah, jika A memilih strategi murni dan ekspektasi payoff B, berarti kita kalikannya dengan yang Y. Untuk strategi yang pertama adalah
2 dan 5 karena di awal kan, maka kita lihatnya baris, berarti 2 dan 5. Yang di sininya kita hapus dulu, kita coret dulu. Maka kita kalikan dengan yang atas, 2 dikali Y1 ditambah 5 dikali 1 min Y1. Lalu kita hitung hasilnya segini. Lalu untuk yang kedua kita hapus yang X1. Kita hapus yang X1. Maka ada 6 dan 1. 6 dikali Y1 ditambah 1 dikali 1 min Y1. Hasilnya segini. Lalu kita hitung. Min 3Y1 ditambah 5 sama dengan 5Y1 ditambah 1. Kita hitung, pindah ruas, 5Y ke kiri berarti jadi minus, dan 5 ke kanan berarti jadi minus. Berarti min 8Y sama dengan min 4. Y1 sama dengan min 4 per min 8. Berarti hasilnya 0,5. Berarti untuk Y2-nya itu sama dengan 1 min Y1. 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Selanjutnya, untuk Pi, kita pakai misalnya persamaan yang ini. Kita bebas mau pakai persamaan yang mana. Misalnya sekarang pakai persamaan yang 5Y1 ditambah 1. Berarti Y1-nya diganti oleh 0,5. 5 dikali 0,5 tambah 1 sama dengan 3,5. Lalu kita lanjut ke strategi B, merupakan strategi murni. Nah, ada 1, 3. Persamaan 1 dan 3. Kita lihat, untuk persamaan yang pertama, maka kita coret dulu yang ketiga. Ada 2 dan 6. 2 dikali Y1 ditambah 6 dikali 1 min X1. Maka hasilnya segini. Lalu untuk persamaan ketiga, kita coret yang Y1. Nah, ada 5 dan 1. Berarti 5 dikali X1 dan 1 dikali 1 min X1. Hasilnya 4X tambah 1. Lalu kita buat lagi persamaan sama dengan min 4X tambah 6 sama dengan 4X1 plus 1. Lalu pindah ruas, jadi min 4X min 4X1 sama dengan 1 min 6. Maka hasilnya X1 itu min 5 per min 8 sama dengan 0,63. Lalu untuk X3 itu sama dengan 1 min 0,63, hasilnya 0,67. Untuk nilai permainannya, kita menggunakan persamaan yang 4X1 ditambah 1. Berarti 4 ditambah 0,64, 4 dikali 0,64 ditambah 1, hasilnya 3,5. Karena nilai permainannya sama, berarti hasilnya benar. Berarti jawabannya benar. Kalau nilai teori permainannya beda, berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Lalu untuk mengetahui probabilitasnya, kita lihat probabilitas B memilih 1. Berarti Y1 sama dengan 0,5. Kita tulis di sini 0,5. Selanjutnya, untuk memilih strategi 2 berarti Y2. Y2 di sini 0,5, maka kita tulis di sini 0,5. Selanjutnya, probabilitas A memilih strategi 1, berarti X1. Nilai X1 itu 0,63, maka kita tulis di sini 0,63. Selanjutnya, untuk probabilitas A memilih strategi 3, berarti kita lihat X3. X3 itu 0,37. Maka hasilnya itu jika dijumlahkan antara strategi 1, 2, 3 itu bakal 1. Begitu juga untuk perusahaan B. Nah, sekian untuk teori permainan. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Insya Allah cukup teh. Cukup. Berarti Insya Allah. Berarti Teh Putih masih ada yang mau disampaikan?